Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Matematika SD kelas menengah, yaitu Ibu Asriani Landita, serta teman-teman yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Nusmi Septiana dengan NIM 0320011200. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang telah diamanahkan kepada saya dengan judul pembagian bilangan bulat. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja ke pembahasannya. Nah, pembahasan pertama yaitu apa itu bilangan bulat. Teman-teman, yang perlu kita ketahui apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Bilangan bulat dapat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Sebelumnya, operasi perhitungan itu terbagi atas 4, di mana ada pengurangan, ada penjumlahan, ada perkalian, dan pembagian. Nah, di sini saya akan membahas saja tentang pembagian bilangan bulat. Konsep pembagian bilangan bulat itu adalah operasi pembagian bilangan bulat merupakan kebalikan dari operasi perkalian, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu jika A, B, dan C adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, maka A bagi B sama dengan C. Jika dan hanya jika A sama dengan B kali C. Nah, kemudian contohnya. Contoh di sini dapat teman-teman lihat bahwa A kali B sama dengan C, C bagi A sama dengan B, C bagi B sama dengan A. Dimisalkan bahwa A-nya itu 3, B-nya itu 4, dan C-nya itu 12. Jadi C bagi A sama dengan B, 12 bagi 3 sama dengan 4. C bagi B sama dengan A, 12 bagi 4 sama dengan 3. Nah, selanjutnya contoh berikut ini adalah contoh di mana data-data perhitungan yang terdapat negatif atau bilangan negatif, di mana yang dilihat adalah 3 kali minus 4 sama dengan minus 12, minus 12 bagi minus 4 sama dengan 3, minus 3 kali 4 sama dengan minus 12, kemudian seterusnya. Dari data-data di samping itu, teman-teman bisa lihat bahwa kita dapat mengambil beberapa pola tanda pada pembagian bilangan bulat, yaitu yang pertama A, positif bagi positif sama dengan positif. Nah, B-nya positif bagi negatif sama dengan negatif. Nah, perhatikan lagi contoh yang pertama adalah 3 kali sama minus 4 itu hasilnya minus 12. Nah, berarti terbukti pada pola-pola ini yang terakhir adalah D, negatif bagi negatif itu sama dengan positif. Nah, selanjutnya sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama, 1, tidak bersifat tertutup. Maksudnya, sifat tertutup itu adalah sifat operasi hitung pada bilangan bulat yang menghasilkan bilangan bulat itu juga. Perhatikan contohnya. Contohnya adalah 15 bagi 3 sama dengan 5, di mana 15 dan 3 merupakan bilangan bulat. Hasilnya yaitu 5 juga merupakan bilangan bulat. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A bagi B sama dengan C, maka C belum tentu merupakan bilangan bulat. Selanjutnya, sifat berikutnya, tidak bersifat komutatif. Untuk memahami sifat komutatif atau anti komutatif pada pembagian bilangan bulat, yaitu mari kita lihat contoh berikut ini, yaitu 20 bagi minus 10 sama dengan minus 2. Tetapi jika minus 10 bagi 20 sama dengan 0,5, hasilnya itu berbeda dengan contoh pertama yang tadi. Oleh karena itu, pembagian itu sifatnya tidak bersifat komutatif. Dengan demikian, 20 bagi minus 10 tidak sama dengan minus 10 bagi 20, sehingga pada pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat komutatif. Secara umum dituliskan sebagai berikut. Hasil pembagian bilangan bulat tidak pernah sama ketika letak bilangan bulat ditukar, seperti pada pembagian seperti ini disebut sifat
antikomutatif dan ditulis sebagai berikut. A bagi B tidak sama dengan B bagi A. Nah, kemudian tidak bersifat asosiatif. Untuk memahami sifat asosiatif pada pembagian bilangan bulat, maka mari kita sama-sama lihat contoh di bawah ini, yaitu di mana di sini ada 12 bagi 6 di dalam kurung, kemudian dibagi dengan 2 itu sama dengan 2 dibagi dengan 2 sama dengan 1. Kemudian contoh kedua, 12 dibagi dengan 6 bagi 2 sama dengan 12 bagi 3 sama dengan 4. Teman-teman perlu ketahui bahwa jika pada proses perhitungan di mana yang di dalam kurung itu pasti dikerjakan duluan. Oleh karena itu ketika yang 12 dibagi 6 di dalam kurung duluan dibagi dengan 2 itu tidak akan sama dengan 12 bagi dengan 6 bagi yang di dalam kurung, sehingga pada pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat asosiatif. Nah, secara umum hasil pembagian bilangan bulat tidak pernah sama ketika elemen-elemennya dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Sifat pembagian seperti ini disebut sifat anti asosiatif dan ditulis sebagai berikut, yaitu A bagi B yang di dalam kurung dibagi dengan C tidak sama dengan A bagi B dalam kurung B bagi C. Nah, selanjutnya sifat selanjutnya tidak bersifat distributif. Untuk memahami sifat anti-distributif pada pembagian bilangan bulat itu mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, pada penjumlahan di mana 30 dibagi dengan dalam kurung 10 tambah 5 itu sama dengan 30 bagi 15 sama dengan 2. Kemudian contoh kedua, 30 dibagi 10 yang di dalam kurung 30 bagi 10 di dalam kurungnya itu 30 bagi 5 sama dengan 3 tambah 6 sama dengan 9. Nah, pada pengurangan yaitu 20 dibagi dengan dalam kurung 10 minus 5 itu sama dengan 20 bagi 5 sama dengan 4. Nah, contoh kedua, dalam kurung 20 bagi 10 dalam kurung 20 bagi 5 itu sama dengan 20 kurang 4 sama dengan negatif 2 sama dengan minus 2. Dengan demikian ketika 30 dibagi dengan 10 dalam kurung 10 tambah 5 itu tidak sama dengan 30 yang di dalam kurung 30 bagi 10 tambah 30 dibagi 5, dan begitupun dengan contoh pada pengurangan, yaitu 20 dibagi 10 minus 10 tidak sama dengan yang di dalam kurung 20 bagi 10 dikurangi dengan dalam kurung 20 bagi 5, sehingga pada pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat distributif baik pada penjumlahan maupun pada pengurangan. Secara umum dituliskan sebagai berikut. Pada operasi pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat distributif atau penyebaran. Secara umum untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A dibagi B tambah C sama dengan A bagi B tambah A bagi C. Kemudian A bagi B kurang C sama dengan A bagi B dikurangi A bagi B. Nah, kemudian sifat yang kelima yaitu pembagian bilangan bulat dengan 0. Misalkan kita memiliki angka atau memiliki nilai 5 dibagi 0 itu sama dengan P. Jika dan hanya jika 0 kali P sama dengan 5, namun tidak ada satupun pengganti P pada bilangan bulat yang memenuhi 0 kali P sama dengan 5. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk setiap bilangan bulat A, yaitu A bagi 0 itu tidak terdefinisi. Kemudian sifat yang terakhir, pembagian bilangan bulat oleh 0. Untuk pembagian bilangan bulat oleh 0,
Mari kita perhatikan contoh angka di mana 0 dibagi 3 sama dengan n. Jika dan hanya jika 3 kali 6 sama dengan 0, nah pada angka pengganti n yang memenuhi 3 kali n sama dengan 0. Jadi kesimpulannya adalah sebagai berikut, yaitu untuk setiap bilangan bulat A berlaku 0 bagi A sama dengan 0. Nah, itulah hasil presentasi dan materi pembagian bilangan bulat dari saya. Jika terdapat kekeliruan dan kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.